Satu itu, banyak menghadiri majelis taklim. Maka sekarang punya handphone, bagaimana beli handphone? Handphone itu bisa menghasilkan pahala. Ya Bu ya, jangan cuma untuk mamerkan setelah Ibu bersolek, share. Ini kadang-kadang kan handphone ini cuma untuk pamer-pamer kegiatan pribadi yang nggak penting. Udah siap pakai MS Glow. Nomor 1 pasti gini dulu itu. Mau pergi pengajian akbar aja pun foto dulu rame-rame. Nah habis itu di-share. Kadang-kadang hal-hal yang nggak penting bikin status. Jemuran nggak kering-kering. Ngapain masuk? Jemuran nggak kering aja kok masuk status. Ya Allah, kadang-kadang ada masalah galau. Ya galau ya Allah subhanahu galau ngapain lah mesti update status, galau aja dimasukkan ke dalam update status. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini satu hal. Ayo, punya handphone, macam mana handphonenya bisa dapat menghasilkan pahala. Sekarang banyak tausiah-tausiah, ceramah. Kalau kemarin katanya aduh ini gawat ini masa covid nggak bisa ngadiri pengajian, sebenarnya enggak. Kalau orang niat ngaji buka YouTube tinggal pilih mau yang mana Ustaz. Mau Ustadz Dasat Latif, mau Ustadz Somad, mau Ustadz Adi Hidayat, mau Ustadz Zulkifli Ali, tinggal pilih seleranya yang mana. Jadi punya handphonenya menghasilkan pahala. Makanya orang tanya, boleh kita punya harta Ustaz? Sekarang punya harta ini motivasinya apa? Punya mobil. Kalau punya mobil niatnya untuk pamer sama tetangga, itulah yang punya mobil jadi dosa. Ini niat beli mobil apa Ustaz? Membahagiakan anak istri. Itu ibadah membahagiakan anak istri. Apalagi kami satu komplek ini 4 bersaudara Ustaz. Kadang-kadang mau pulang ke Kisaran, selama ini kami charter mobil. Selama aku beli mobil, abang kakakku sekarang naik mobilku kalau pulang kampung. Senang kali rasanya aku abang kakakku bisa naik ke mobilku. Membahagiakan saudara family. Beli mobil, mobil yang menghasilkan pahala. Udah itu di kampung kalau ada orang sakit Ustadz, kalau ada mobilku kan enak, mobilku bisa bantu orang, mungkin dia mendadak perlu dibawa ke rumah sakit. Anda niat beli mobil nolong orang-orang sakit di tetangga di sekitar rumah, iya. Anda beli mobil, belum beli mobil dan dapat pahala. Kenapa? Dalam Islam niat buat baik saja sudah dicatat oleh Allah. Punya mobil dia, tetangganya sibuk, ngapain kak? Nyari becak. Kenapa? Abang kau kumat. Kumat apanya? Asam urat. Udah berapa hari kak? 3 hari. Jadi kayak mana bang tuh di dalam telentang telungkup. Mau dibawa kemana kak? Sundari. Jadi kakak ngapain? Nyari becak. Ya Allah kak, udah kayak gitu kok becak. Bang, keluarkan mobil bang. Tetangga kumat itu asam uratnya. Bawa dulu ke Sundari. Keluarkan mobil, gotong, masukkan ke mobil, bawa ke rumah sakit, unit gawat darurat, ruang rawat inap, infus segala macam, selesai proses. Aku pulang dulu ya kak. Balik deh. Iya, ini deh uang minyaknya. Kakak kok cerita uang minyak? Kakak nganggap aku famili atau nganggap aku tetangga? Ya famili lah. Ya kalau cerita famili kakak jangan cerita uang minyak lah. Aku tersinggung. Cerita famili nggak usah bicara uang minyak. Ini uang kakak simpan, uang kakak itu beli obat abang. Kakak perlu beli makan, jaga abang di sini. Aku pulang dia ngelapor sama lakinya yang sakit tadi, nggak mau udah dikasih uang minyak bang. Nangis yang sakit tadi, ya Allah, murahkan rezeki dia ya Allah. Doa orang sakit. Kalau gini orang punya mobil, macam mana orang dilarang punya mobil? Mobilnya menghasilkan amal. Ada kadang orang punya mobil, tetangganya sibuk keluar, ngapain kak? Nyari becak. Kenapa? Abangmu kumat. Kumat apanya kak? Gulanya naik. Sampai berapa kak? 600. Udah berapa hari? 3 hari. Pantes nggak nampak-nampak. Jadi kayak mana abang sekarang kak? Itu di dalam rubungi semut. Mau dibawa kemana kak? Sundari. Jadi kakak ngapain? Inilah nyari becak. Kak simpang banyak kak. La ilaha illallah. Dalam hati yang sakit kepala otak kau itulah. Kalau simpang nggak usah kau ajari. Aku pun tahu simpang pangkalan becak.
Kok punya mobil untuk apa? Emang tetangga lontong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, silahkan punya harta, tapi macam mana hartanya itu bisa menghasilkan pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka salah satunya mengasah, menjaga, merawat iman itu, banyak dengarkan tausiah agama. Terus apalagi Ustadz? Ayo kasih makanan kolbu kita itu, kasih makanan tempat makomnya iman itu. Apa itu Ustadz? Zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Zikir itu yang la ilaha illallah itu ya Ustaz. Oh itu tahlil. Subhanallah Ustaz, itu tasbih. Alhamdulillah Ustaz, itu tahmid. Allahu Akbar, itu takbir. Itu lafaz zikir, bukan zikir. Zikir itu kata kerja, mengingat. Siapa yang kerja mengingat? Di sini. Kemana koneksinya Ustaz? Connectingnya itu kemana? Nih, 3 tempat. Kemari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah zikrullah. Sama kalau kita sholat, usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Saya tanya, itu niat atau lafaz niat? Lafaz. Niat itu kan yang dari sini. Maka 13 rukun sholat itu ada rukun kolbiyah, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Yang rukun kolbiyah cuma 1, niat. Niat itu memang kerja hati. Maka sebagian paham, nggak ada pakai usolli. Mereka cukup di sini saja berniat. Jadi kita kenapa pakai usolli Ustaz? Imam Syafi'i bilang taukidkan, kokohkan niatmu itu dengan diantarkan dengan lisanmu mengucapkan lafaz niat. Ketika lisan ini membacakan, mengucapkan lafaz niat, mengantarkan hati kita untuk betul-betul mengokohkan niat kita melaksanakan salat itu karena Allah Ta'ala. Makanya banyak Pak, orang zikir memang, tapi di sininya belum. Kemari aja belum masuk, apalagi kemari. Mama-mama tuh kalau wirid itu, kadang-kadang kan macam-macam modelnya itu. Ada yang zikir megang jilbab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, setengah papat ya la ilaha. Ada yang wirid nampak kawannya ketinggalan di pintu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang wirid bawa anak, la ilaha illallah, jangan ribut, la ilaha illallah. Marah Ustaz India tuh, nanti marah Ustaz India, la ilaha illallah. Kayak bapakmu bandel kali, la ilaha illallah. Jumat besok gak gua ajak imam bos, la ilaha. Ada yang gayanya merem macam husuk kali, la ilaha illallah. Di belakang dapur orang mencari kerupuk, kerepak-kerepuk, illallah. Kayaknya lontong pecel nih, la ilaha illallah. Rupanya orang pada nyirami kuah di belakang kecium, oh mie rebus ini, la ilaha. Macam mana zikirnya itu mau jadi benteng sama dia? Jadi macam mana zikir itu yang betul-betul sesuai dengan kemauan Quran dan Sunnah itu? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu lisannya membantu hatinya dan pikirannya untuk betul-betul menancapkan kalimat-kalimat zikir itu ke dalam kalbunya. Kalau soal kalimatnya yang mana Ustadz? Saya kemarin ada juga orang nanya, Ustadz mana lebih bagus selawat sama istighfar? Oh, nggak boleh dibanding-banding itu satu kalimat dengan kalimat yang lain. Mana lebih bagus la ilaha illallah sama subhanallah? Semua ada makom-makomnya sendiri-sendiri, nggak bisa dibandingkan itu. Ketika kita merasa kotor, ketika kita merasa banyak dosa, istighfar itulah yang betul-betul kita butuhkan. Ketika kita ingin akhir kalam kita la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga, ya lazimkanlah kalimat la ilaha illallah itu.
Makanya saya kalau ada orang nyalah-nyalahkan wirid itu, aduh, saya rasanya sedih gitu, Bu. Wirid itu apa itu bid'ah, Rasul nggak pernah nyuruh itu, ngada-ngada itu. Wirid itu masuk neraka itu. Kok kayak udah dikontraknya aja neraka sama dia sendiri. Orang dimasukkan surga, apa neraka dia sendiri yang masuk surga. Wirid itu juga apa salahnya sih? Orang yang dibaca pun Yasin kok. Jantung Quran, takhtim itu pangkal Baqarah, akhir Baqarah, Asmaul Husna. Kenapa kok nggak yang disalahkan itu tempat-tempat diskotik itu, keyboard yang nggak beres itu, orang wirid lagi diributin. Yang dibaca pun tahlilnya udah sesuai hadis Abdul Zikri la ilaha illallah, walaupun modelnya gue tengok macem-macem. Kalau emak-emak dia lebih stabil tuh, Abdul Zikri ma'alam annahu la ilaha illallah hayyumba. Kalau mama-mama kan lebih lembut dia, takut ginjunya rusak. La ilaha illallah. Cuman kalau zikir stabil mak-mak tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dari awal sampai akhir gitu terus. Kalau bapak-bapak ini lebih ngebas ini. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang lain nyaut. Yang penting ada suaranya aja lah. Entah apa yang dibaca pun kita nggak tahu itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kayak harimau mau nerekam itu lah. Nanti pertamanya bagus dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti di tengah bisa masuk prosneling, krek-krek illallah, la ilaha illallah, la ilaha, gigi tiga, lalallah, halallah, tak apa-apa ini baca waktu. Doanya doa arwah, doa tetap iman, doa selamat. Apalagi lah orang mau disalahkan wirid itu. Ada taklimnya, wirid itu ada sosialnya. Betul ya Bu ya? Ada yang meninggal, keluar uang kemalangan. Betul gitu Bu ya? Ada yang pindah, kasih uang oleh-oleh, kenang-kenangan. Ada yang sakit, jenguk rame-rame. Justru di wirid itulah kita bisa tahu kondisi kawan-kawan di komplek. Ibu Ketua ada dapat kabar, ada apa? Itu Ibu Marni yang di blok sana. Kenapa? Opname. Di mana? Peringadi. Ya Allah, berapa hari udah? Udah 5 hari Ketua. Ibu kok baru ngomong? Saya pun baru tahu tadi. Sakit apa? Komplikasi Ketua gula sama panu. Nggak, sebetulnya yang parah yang mana? Yang parah gulanya Ketua. Jadi ngapai panunya kok sebut-sebut? Ya maksudnya biar nampak parah Ketua, katanya. Jenguk rame-rame, bagusnya perwiritan itu. Dan di wirid itulah ada media kita untuk melazimkan kalimat la ilaha illallah. Cuman nggak cukup lah. Ba'da subuh la ilaha illallah, selesai maghrib la ilaha illallah, malam tahajud la ilaha illallah. Semakin sering orang berzikir, semakin terawat keimanan di dalam kalbunya masing-masing. Apalagi Ustaz, qiyamul lail, salat malam. Kayak kita ini mau apa lagi lah Bu? Alah, aku nengok wajah ibu pun dah wajah maghrib. Nyari yang asar pun udah payah, aku tengok. Apalagi lah kalau nggak mempersiapkan diri dari sekarang. Makanya mohon maaf, kadang-kadang ada ibu-ibu tuh dia kan orang-orang tua kayak kita ini kena penyakit Fatimah, payah tidur malam. Kalau udah tidur Ustaz, terbangun jam 2, jam 3, aku nggak ngerti lah Ustaz, payah kali mau tidur lagi, susah kali Ustaz, padahal nggak ada masalah. Ya bapak anak-anak bagusnya, nggak ada masalah. Baru 2 hari ini aja yang ketahuan dia ada main maganda mencirin, ya berarti masalah juga kan gitu. Anak-anakku bagus, ekonomi cukup, problem nggak adanya Pak Ustadz. Iya, tapi kok payah tidur Ustadz? Kalau ibu memang terbangun terus payah untuk tidur lagi,
berarti ibu dipanggil Allah untuk bertahajud. Jangan abaikan panggilan itu. Bangkit, segera penuhi panggilan dia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayo, udah saatnya kita mengumpulkan bekal dari sekarang. Semua kita mau pulang. Gak ada kita yang selamanya di Sunggal nih. Semua mau pulang. Jangan pulang nggak bawa bekal, jangan pulang nggak bawa oleh-oleh. Merantau lama Pekanbaru, sekali pulang orang nanya, bawa apa nak? Orang umroh aja ditanya kok, bawa air jam-jam kak? Kakak nggak bawa kismis, beli jilbab nggak kak? Nah, inilah kadang-kadang tamu kurang ajar, ngasih duit enggak, semua ditanya. Saya kadang-kadang kalau ceramah misalnya nanti ke daerah Bengkel, misalnya Perbaungan, pulang orang rumah nanya itu nggak beli dodol bang. Di ceramah misalnya ke Canggang, abang nggak bawa udang. Nanti ke Bohoro, bawa durian nggak bang? Kalau lama-lama mukamu kayak makanan, gue bilang juga sama dia. Asal pulang nanya makanan aja. Nanti pulang dari sini nanya lagi dia minta apa, dibawa pulang pun belum tahu. Ya, paling nggak buah pun jadilah ya kan. Jadi bawa. Artinya apa? Di dunia saja pun kita kemana-mana pulang udah ditanya bawa apa. Jangan nanti pulang ke sana sampai di padang mahsyar. Ini pulang ini hambaku ini kok berani pulang kemari? Bawa apa kemari coba? Mana oleh-olehnya? Mana perbekalannya? Allah nanya loh. Jangan pulang nggak bawa apa-apa. Ayo salah satunya tahajud. Nabi Muhammad itu kalau tahajud berapa rakaat Ustaz? Setelah diteliti hadis-hadis, ternyata Nabi itu kalau tahajud cuma 8 rakaat. Masa Ustaz? Iya, sama dengan Qiyamul Ramadannya. Tambah witirnya 3. Cuman pernah seorang sahabat ikut sholat sama Nabi tahajud malam, ketika rakaat pertama Rasul membaca surah Al-Baqarah. Dalam hati sahabat, oh Al-Baqarah. Terpikir juga dalam hatinya. Nah, mungkin beberapa ayat ini. Ditunggu-tunggunya bu, 1 rakaat tuh nggak siap-siap Baqarah tadi. 280 sekian ayat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, rupanya dikhatamkan Nabi di rakaat pertama. Menggeletar sahabat di belakang. Rakaat kedua naik Ali Imran tambah An-Nisa sedikit. 8 rakaat, 5 juz 1 malam. Itu salat tahajud Nabi. Kalau Imam Ahmad, Bapak Ibu, 1 malam 300 rakaat tahajudnya. Tapi ayatnya pendek-pendek. Jadi tinggal Ibu silahkan pilih banyak rakaatnya, tapi ayatnya pendek-pendek. Atau pilih sedikit rakaatnya, tapi ayatnya panjang-panjang. Tapi sering saya tanya ke jemaah, rata-rata mau rakaatnya pendek, ayatnya pendek. Rata-rata maunya begitu. Nah, itu pun jadilah, yang penting tahajud gitu. Apalagi kalau tahajud tuh sama suami malam, Masya Allah. Saya pelan-pelan udah mulai juga bu, sama Anjeli itu. Ya Rahul kan bininya Anjeli gitu. Ya nggak pun rutin setiap malam, tapi mulailah buat jadwal sama istri. Ibu harus sabar kalau misalnya bapak malam payah dibangun di tahajud. Ibu yang sabar. Belai kepalanya bang, tahajud bang. Ayo sama-sama tahajud. Oh dibelai ya makin tidur lah Ustaz. Kalau enggak, ayo bangun ibu. Tepuk pipinya, bang, yang lembut. Tahajud yuk, tahajud. Ayo, tahajud. Ayo bang. Ibu sabar. Ibu langsung ke kamar mandi. Ambil aja wudhu dulu. Udah siap, jangan dilap tangannya. Biarkan tangan basah. Dekatkan, percikkan lembut ke wajahnya. Bang, ayo bang, tahajud bang. Tahajud. Ayo. Sabar juga, belum mau juga ibu pakai telekung, pakai sarung, bangunin lagi dia. Udah 3 kali nggak mau juga Ustaz, ambil kursi. Maksudnya dipukulkan kursi itu Ustaz? Ya jangan, kasus. Di kursi itu untuk apa Ustaz? Taruh di sebelahnya, ibu pakai telekung, duduk di sebelahnya, bacakan Yasin, pasti bangun itu. Sambil agak nangis sedikit, Yasin wal Qur'anil Hakim, pasti bangun itu. Ketika bangun pertama ditamparkannya ibu langsung, kok bikin kali aku mati ya, kata dia juga. Tahajud bersama. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan.
Orang yang rajin dia bertahajud, secara otomatis dia sudah merawat iman di dalam dirinya. Terus apalagi Ustaz? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, biqiraatil Quran. Banyaklah membaca Al-Quran. Makanya kalau kayak tadi, lah Ustaz Fadlan yang baca, ya Allah, 1 jam lagi pun rasanya kita dengarkannya tahan. Betul. Karena yang menikmati udah iman kita. Itu makanya kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayatuhum zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat itu, orang-orang beriman itu, nambah dia imannya. Kalau kayak Ustaz Fadlan tadi baca nggak bertambah iman kita, berarti kotor kali udah dalam kalbu kita itu. Masya Allah. Kalau bisa 1 jam lagi, lah nih dalam hatiku aja. Jadi aku ceramah pun tinggal setengah jam, dalam hatiku juga tadi. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang menikmati itu sini. Makanya saya anak-anak itu juga ada juga yang menghafal Quran, ada yang udah 10 juz. Kadang-kadang kalau di rumah, ba'da maghrib, kita nggak baca, dengarkan dia baca saja pun rasanya udah ada kenikmatan batin luar biasa di sini. Makanya Ramadan ini manfaatkan sebaik-baiknya. Bulannya Al-Quran. Ayo Bu, kita upayakan selain tadarus Quran, di rumah juga qiraat, baca sendiri masing-masing. Di masjid tadarus. Tadarus pun harus betul-betul sesuai dengan maunya makna tadarus itu. Tadarus itu apa Ustaz? Ya belajar. Namanya belajar, ada guru, ada murid. Tadarus sekarang kan udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu orang tadarus, guru duduk di tengah, murid keliling. Irfan, baca. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in Ya Ustaz, ulang. Qul in, ulang. Qul in Ya Ustaz, ulang. Apa salahnya? Aja. Dulu guru bukan langsung nunjukkan salah kita di mana, suruh kita berpikir dulu. Ya, gini ya, Pak. Di mana salahnya itu? Di mana salahnya? Tengok Quran tuh. Di mana? Ayo kau coba, di mana salah dia? Dulu tadarus gitu. Dia bacanya kul Ustaz, bukan kul. Yang kau baca kaf, bukan kof. Ulang. Nah, itu. Salah huruf, tegur. Salah tajwid, tegur. Orang dulu tadarus, rata-rata jam 12 bubar. Satu majelis. Sekarang jam 10 udah bubar. Asal 5 menit. Aqabbalallahu minkum, minna minkum. Qabbal ya karim. Tiap 10 menit. Aqabbalallahu minkum, minna minkum. Kadang yang belum lancar pun udah dikasih mic. Wa minan nasi merepet mak-mak, kurang lapar anak tuh, asik nasi aja dibacanya. Kalau dulu dipilah-pilih itu, yang tadarus itu pun memang yang sudah betul-betul bagus bacaannya, ada gurunya, salah huruf ditegur. Kita ini kan udah tahu sama-sama, salah sebut huruf udah beda arti. Masuk pula orang Aceh, ingkontom tak lamun. Ya gurunya harus nyimak, nggak ada ingkontom. Jadi apa Ustaz? Ingkontom. Masuk pula orang Padang, mimba'dui. Alah, mana ada mimba'dui? Jadi apa Ustaz? Mimba'dui. Para orang Jawa baca ikro, ikiroko, lebih kacau lagi. Oi, apa wak? Mana ning ikiroko? Jadi apa wak? Ikiroko. Kadang-kadang ada orang baca tuh bawa logat dia masih itu. Orang Mendiling pernah, dari Mendiling Natal datang ke kampung kami, malam takbir sakit perut, orang sekomplek dibikinnya. Pegang mik takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Walah, memang mendiling lah kau dalam hatiku juga. Makanya saya senang tadi saya dengar dari Ustadz Sulaiman, di sini kita buka
majelis tahfiz untuk anak-anak. Tapi ya Ustadz peminatnya kata beliau baru 13 orang. Oh jalan terus Ustadz. Memang begitulah berjuang di jalan Allah ini. Gak apa-apa, biar aja dulu 13 orang. Nah, kalau yang 13 nih jadi separuh aja misalnya, separuh aja jadi ikut MTQ jadi juara, viral di kampung nih, nanti jadi 300 yang belajar. Apa-apa, perjuangan di awal memang kayak gitu. Tapi kalau sekampung nih udah banyak habis Quran nanti di sini, ya Allah, Allah turunkan rahmat ke kampung. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah rugi besar. Sekarang ini kalau kita cuma target anak bisa baca Quran, ketinggalan kita Bu. Sekarang orang di mana-mana target anaknya hafal. Anak yang hafal Quran itu bisa menolong orang tuanya nanti yang masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Dan anak yang lagi ngapal Quran, dia sedang merangkai sebuah mahkota yang indah yang nanti diletakkan di kepala orang tuanya di padang mahsyar. Maka kalau anak ibu di pondok pesantren, cucu lagi ngapal Quran, dia bukan berjuang untuk diri dia lagi ngerangkai mahkota untuk ibu. Jadi di padang mahsyar diletakkannya di kepala ibu. Jadi kalau anak ibu lagi ngapal Quran di pondok pesantren, saya yang minta tolong sama ibu. Tolong, saya minta tolong. Kalaupun dia lagi ngapal di sini, dari sekarang ibu mulai besok setiap selesai sholat 5 waktu, jangan dulu tinggalkan sejadah. Jangan dulu bangkit dari tempat ibu sholat sebelum ibu hadiahkan Fatihah untuk anak ibu yang ngapal Al-Quran itu. Supaya mudah Al-Quran itu masuk ke kepalanya. Saya kadang-kadang kalau nengok foto anak saya yang lagi di Tangerang lagi ngapal Quran, nangis saya Bu. Lagi berjuang lah dia ini untuk aku. Kadang-kadang kita cuma ngadiahkan Fatihah saja pun lupa untuk dia. Supaya mudah dia di sana menghafal Al-Quran. Maka beruntung orang-orang tua yang punya anak hafal Al-Quran. Tapi di sini walaupun anak-anaknya belum dapat masih 13-an orang, udah ada yang hafal 4 juz. Tapi ibu-ibunya alhamdulillah, saya dengar udah ada yang 15 juz ya Bu ya. Juz terong Belanda, juz wortel, juz tomat, juz timun ya Bu ya. Mungkin kalau disebutkan 20 juz pun hafal mama ini semua. Jadi ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, Quran. Terus apa lagi Pak Ustadz? Hadiah utama Isra Mi'raj, salat. Maka tema yang diambil hari ini salat dengan iman itu untuk menjadikan kita insan yang lebih baik. Hadiah utama Isra Mi'raj salat. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau Nabi Muhammad mi'rajnya langsung naik Sidratul Muntaha Mustawa Aras, kita dikasih Allah juga mi'raj. Salat itulah mi'raj kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak mengerjakan sholat, berarti kita tidak pernah mi'raj di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi besar orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Dan kalau ada anak-anak kita yang nggak sholat, itulah orang tua yang paling merugi. Ini terutama nih Bu, kita jaga ini. Kenapa rugi Ustaz? Sekarang saya tanya ibu. Jujur ini. Kapan momen ibu mendoakan orang tua? Waktu? Saya nggak yakin nih Bu kalau lagi nyayur goreng ikan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Sekali diangkat tulang semua ikannya udah ada kepala. Nyapu Allahumma gfirli wali nggak ada, itu jarang itu. Kita doakan orang tua waktu sholat. Makanya kalau ibu punya anak nggak sholat, dipastikan ibu nggak pernah dapat doa dari anak ibu. Saya kalau telepon anak saya, udah sholat nak, itu yang pertama ditanya. Ini orang tua kalau anak jauh, udah makan, nggak dipikirkan maknya itu. Makan tuh nggak ibu suruh pun makan dia itu. Tapi kalau sholat, kalau nggak kita yang memperhatikan, berat. Hadiah utama Isra Mi'raj, sholat. Orang yang menjaga sholatnya, batinnya akan terjaga. Imannya akan terjaga. Ada orang nanya, Ustadz, khusyuk itu bagaimana ya Ustadz? Ada yang bilang khusyuk itu ketika sholat, kita udah nggak tahu apa-apa. Itu bukan khusyuk, itu ngantuk. Khusyuk itu Ustadz, batinnya itu tumaknina, tenang ketika sholat itu. Orang yang sholat ya kalau dibilang nggak tahu apa-apa, Bu,
fikih yang mengajarkan ketika kita sholat, Assalamualaikum, subhanallah. Berarti kan dalam sholat kita bisa dengar orang panggil. Kalau kita memang nggak tahu apa-apa sholat, masa kita disuruh kalau ada orang manggil kita suruh ngucap subhanallah? Bukan sholat itu berarti terus nggak tahu apa-apa itu yang disebut khusyuk. Kita tahu sekitar kita, tapi batin kita tetap tenang melaksanakan sholat itu. Kadang-kadang kan ada orang terpengaruh sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teng 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 teng, jatuh wajan di belakang ikan berserak dihantam kucing. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kada pujakan astagfirullah ya Allah. Kalah cepat mang kucing habis ikan-ikannya ya Allah. Sami Allah liman hamid. Allahu akbar ya Allah. Memang kucing ini parah kali, memang tak siapa lah dulu yang bawa kucing ini kemari. Mau dibuang dari mana laki? Udah disuruh buang enggak dibuang-buang. Memang laki lah tiung juga Allah. Tahu-tahu udah selesai, Assalamualaikum, tak 2 rakaat, udah 3 rakaat aku sholat tadi itu, tengok ke belakang akan habis betul ikannya. Dibanting suara kucing, suara wajan jatuh, rusak sholatnya. Nah, itulah berarti dia nggak khusyuk. Kalau orang yang khusyuk, apapun yang terjadi di sekitarnya nggak mempengaruhi ketenangan sholat dia. Saya baru tamu ke rumah kawan saya. Saya datang, suaminya lagi sholat, istrinya di depan TV. Saya duduk, mana abang kak? Sholat. Rupanya waktu sholat itu, musola rumah itu, lagi sholat bunyi handphonenya. Dia pun sholatnya jadi makin cepat gini bu. Allah. Rupanya istrinya merhatiin. Apa dibilang istrinya? Tenang aja kok sholat bang, nggak akan kubuka handphonemu. La ilaha. Macam mana orang mau disebut khusyuk? Gara-gara bunyi handphone berubah bentuk sholat itu. Orang yang khusyuk, apapun yang terjadi di sekitarnya, nggak mengganggu tumakninah dia, ketenangan dia dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu, kesimpulannya, kenapa selama ini ketika kita sholat selalu rusak dengan masalah di sekitar kita? Itulah makanya hati-hati dengan dunia. Dunia inilah yang selalu merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dulu almarhum Syekh Ali Jaber bilang, kalau kau mau tenang baca Al-Quran, 1 jam saja matikan handphonemu, baca Quranmu. Dan makanya Syekh Ali Jaber bilang, jangan baca Quran pakai handphone, baca Quranlah pakai mushaf. Kenapa? Karena kalau kita baca Quran pakai handphone, lagi baca, masuk WA, si Jono, mau ngapain lah Jono ini apa lah pula WA dia ya Allah. Tahu-tahu masuk Leman, mampus, oh iya nyari janji masih Leman ini, nampak di situ WA itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pakailah mushaf, matikan handphone. Dunia selama ini banyak mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedekah juga menjaga iman kita. Bergaul dengan orang-orang soleh upaya menjaga iman kita. Maka hikmah utama Isra Mi'raj adalah ujian keimanan. Dan imanlah yang akan menyelamatkan, menentukan apakah kita di dunia ini akan selamat atau tidak, dikubur selamat atau tidak, di akhirat kita selamat atau tidak. Maka iman sesuatu yang paling berharga. Mari kita rawat iman kita masing-masing supaya kita selamat di dunia wal akhirah. Bapak Ibu, selamat menyambut Ramadan. Jam di studio sudah menunjukkan pukul 23:05 waktu Indonesia bagian Medan Kriyo. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan diundang saya datang lagi lah. Yang penting cocok. Jadi Bapak ini, nggak, maksudnya cocok waktunya. Jadi ibu pikir apa? Ya Allah. Saya sama Ustaz Ramadan ini dari beliau remaja bu. Udah tahu saya. Beliau dulu di Masjid Al-Hasanah Gaperta. Tahu saya. Jadi kalau ibu pandangannya terus ke amplop, saya kan malu ya gitu. Macam nggak ada yang lain aja. Saya maulid kemarin banyak panitia itu ngasih-ngasih amplop. Ibu boleh tanya istri saya buangi kok amplop-amplop itu semua. Isinya urusan gula ibu macam mana. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas
mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, toyang, kacang tojin, si kue bawang, itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.